Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan biografi singkat Muhammad Abduh lewat vlog ini. Selamat menonton, enjoy. Yang pertama, keluarga. Nama lengkapnya Muhammad Abduh bin Hasan Khairullah. Muhammad Abduh lahir di desa Makalah Nasar dekat Sungai Riau, Provinsi Garbia di Mesir Hilir tahun 1265 Hijriah atau 1849 Masehi. Ayahnya bernama Abdul Hasan Khairullah yang memiliki silsilah keturunan dari bangsa Turki. Ibunya bernama Junaida Utsman yang memiliki garis keturunan dengan Umar bin Khattab. Keluarga Muhammad Abduh dikenal berpegang teguh terhadap ilmu dan agama. Yang kedua, pendidikan. Muhammad Abduh mengawali pendidikannya di Masjid Al-Ahmadi di daerah Tanta, kira-kira 80 km dari Kairo. Pada tahun 1865, beliau menikah dan sempat bekerja menjadi petani selama 40 hari. Kemudian beliau pergi ke Tanta untuk kembali mengajar. Paman beliau yang bernama Syekh Dali Syuhida adalah penganut tarekat Asy'ariyah, mampu membangkitkan semangat belajar serta antusiasme Abduh terhadap ilmu dan agama. Ketika tahun 1866, beliau memutuskan untuk pergi ke Kairo untuk menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar. Setelah tamat dari Al-Azhar pada tahun 1877, Muhammad Abduh memulai karirnya dengan mengajar di Universitas Darul Ulum dalam bidang sejarah. Selain itu, beliau juga mengajar logika, teologi, dan filsafat di Al-Azhar. Abduh menekankan kepada murid-muridnya agar berpikir kritis dan rasional serta tidak harus terikat dengan suatu pendapat. Selain mengajar, beliau juga menyembunyi di bidang jurnalistik. Perjalanan hidup Muhammad Abduh mengarahkan pandangannya ke beberapa persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Abduh menyeru kepada umat Islam agar kembali dasar ajaran Islam dan membuka lebar-lebar pendidikan. Yang ketiga, pemikiran. Mengenai ide-ide dan pemikiran Muhammad Abduh sungguh sangat berpengaruh dalam dunia Islam. Tidak heran, dia sangat dikenal di dunia pengetahuan Islam. Sejarah mengatakan bahwa pengaruh Abduh hampir menyebar ke seluruh penjuru dunia, baik wilayah timur hingga sampai ke wilayah Eropa barat sana. Muhammad Abduh selain teolog juga seorang pembangun Islam, yang mana ia mengapresiasikan ide pemikirannya di dalam pembangunan dunia Islam, yang maksud dan tujuannya agar berkembang dari sikap para jumhur. Maksud arti kata jumhur mengandung makna keadaan statis dan keadaan perubahan. Inilah yang membuat umat Islam masa itu mengalami keterpurukan akan ilmu pengetahuan. Abduh menjadi salah satu pelopor perubahan yang menjadi penggerak umat menuju kehidupan yang lebih baik. Pada ilmu pengetahuan, inilah alasannya mengapa ia mengadakan pengkajian ulang akan ilmu baru yang berujung pada landasan Al-Quran dan Sunnah. Demi untuk menolong umat Islam pada masa itu, perlu kiranya dikembalikan kepada ajaran aslinya. Abduh ingin agar setiap orang mampu melepaskan diri dari paham kejumudan yang selama ini mempengaruhi dan menyesatkan umat Islam. Perlu ditegaskan bahwa menurut Muhammad Abduh tidak cukup hanya dengan mengembalikannya kepada ajaran aslinya, tetapi perlu disesuaikan dengan keadaan modern sekarang. Penyesuaian itu menurut Muhammad Abduh bahwa ajaran Islam dapat dibagi kepada dua kategori, ibadah dan muamalat, hidup kemasyarakatan manusia yang ia tonjolkan. Karena Abduh melihat bahwa ajarannya terdapat di dalam Al-Quran dan hadis bersifat tegas, jelas, dan terperinci. Menurut Abduh, manusia hidup menurut akidahnya. Bila akidahnya benar, maka akan benar pula lah perjalanan hidupnya. Dan akidah itu akan betul apabila orang mempelajarinya dengan cara yang betul pula. Pendirian ini pula yang menumbuhkan Abduh untuk menegakkan tauhid dan berjuang untuk di dalam hidupnya. Ia mengajar dan menulis tentang tauhid untuk umum dan mahasiswa. Salah satu karangan ialah Risalah Tauhid. Buku ini mempunyai tingkatan kesulitan yang sangat tinggi, dan buku ini juga disesuaikan dengan tingkat orang-orang yang akan menerimanya. Akademis, filosofis, mendalam, dan tidak dapat dipahami hanya setelah saja. Selain itu, Abduh juga memegang pengaruh penting di beberapa bagian seperti teolog syariah. Dan pendidikan. Menurut Abduh, teolog mempunyai dua objek kajian, yaitu tentang Allah dan tentang Rasul. Kajiannya tidak hanya mengenai wujud Allah, tetapi juga manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Dari sinilah sistem teologinya ditemukan pengajian tentang perbuatan manusia, af'al al-badah, di samping masalah-masalah ketuhanan lainnya. Yang keempat, karya. Adapun karya-karya Syekh Muhammad Abduh dalam bidang tafsir diantaranya yang pertama, tafsir Juz Amma yang ditulisnya sebagai pegangan bagi para guru-guru di Maroko. Yang kedua,
Tafsir Quran Surat Al-Asr. Karya ini semula adalah materi kuliah ataupun materi pengajian yang disampaikannya di hadapan beberapa orang ulama dan tokoh masyarakat di Aljazair. Yang ketiga, Tafsir Quran Surat Al-Nisa ayat 77 dan 87, Quran Surat Al-Hajj ayat 52 sampai 54 dan Quran Surat Al-Ahzab ayat 57. Karya ini disusun sebagai bantahan terhadap tanggapan-tanggapan negatif tentang Islam oleh kalangan non-muslim. Selain tulisan dan karangan-karangan tepatnya yang tersebar di berbagai majalah dan surat kabar. Pertama, Risalah Al-Waridah, Kairo 1874, menyangkut bidang ekonomi dan politik. Kedua, Sarah Annah Al-Balaghah, Beirut 1885, sebuah uraian mengenai karangan Sayyidina Ali, Khalifah keempat. Ketiga, Al-Arad Al-Darimi, Beirut 1886, sebuah salinan dari Jamaluddin Al-Afghani untuk menyerang materialisme historis. Yang kelima, wafat. Muhammad Abduh diangkat sebagai hakim di pengadilan tingkat pertama dan menjadi anggota konsultatif dari pengadilan tinggi Mesir pada 1891. Jabatan tersebut ia emban sampai 1899 sebelum dinobatkan menjadi mufti agung Mesir periode 1899 sampai 1905. Muhammad Abduh menjadi mufti agung Mesir sampai ia meninggal pada 11 Juli 1905 di Mesir karena karsinoma sel ginjal. Sebelum wafat, ia sudah mencetuskan konsep kampus Mesir yang baru bisa diwujudkan setelah kematiannya. Keenam, hikmah. Muhammad Abduh adalah sosok pembaruan pada abad 19 yang ide-idenya sangat cemerlang untuk pembaruan Islam dari berbagai aspek. Abduh bisa membangkitkan kembali semangat juang umat Islam untuk terus maju dalam bidang ilmu pengetahuan setelah mengalami fase kejumudan. Ide pembaruan Abduh merupakan hal yang sangat besar berpengaruh terhadap pendidikan pada saat itu dan masih terasing hingga kini. Ia menggagaskan kurikulum pendidikan yang berbasis ilmu pengetahuan dan filsafat yang menggunakan akal dengan tidak meninggalkan pelajaran agama. Pengaruh pemikiran Muhammad Abduh juga berpengaruh sampai ke Indonesia. Salah satunya Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah. Ia menyebarkan gagasan Muhammad Abduh dalam perjuangan di Indonesia. Salah satunya adalah ide konsep pendidikan. Ahmad Dahlan mendirikan sekolah Muhammadiyah dan memasukkan kurikulum modern seperti halnya ide pembaruan yang dilakukan oleh Abduh dalam pendidikan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.